Kembali lagi bersama saya Romo Frumen OFM. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2023. Dan di awal tahun baru 2023 ini saya mau mengajak saudara-saudari untuk bersama saya merenungkan tema mengenai Tuhan dan waktu. Pertama, saudara-saudariku, Tuhan dan waktu di dalam tradisi kekristenan sering disebut seperti ini. Allah adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, titik tolak dan titik tuju. Karena itu saudara dan saudariku, dengan menyebut Allah, terlebih lagi di dalam Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega, mau dikatakan bahwa Tuhan adalah pencipta kita dan kita semua adalah ciptaannya. Tuhan adalah asal usul kita dan kita adalah makhluknya. Tuhan adalah tujuan dari perjalanan hidup kita. Dan karena itu saudara dan saudariku, menerima Tuhan sebagai Alfa dan Omega berarti menerima kefanaan kita, menerima fakta bahwa kita adalah makhluk yang fana. Kita adalah makhluk yang dapat mati. Kita adalah makhluk, bahasa positifnya saudara-saudariku adalah kita adalah pesiarah, makhluk yang sudah selalu berada dalam perjalanan menuju Tuhan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu adalah sejarah. Sebagai suatu sejarah, waktu itu memiliki apa yang disebut waktu lampau, waktu kini, dan waktu yang akan datang. Itu pembagian yang sangat tradisional mengenai waktu, mengenai sejarah. Tetapi dengan pembagian itu, saudara dan saudariku, mau dikatakan seperti ini, yaitu bahwa manusia tidak mungkin mengabaikan dimensi waktu ini atau dimensi sejarah ini di dalam hidupnya, yaitu bahwa dia pernah punya masa lalu, dia pernah punya masa kini, dan nanti dia bergerak menuju pemenuhannya. Apa artinya ini untuk kita, saudara dan saudaraku? Artinya kita sebagai makhluk yang beriman tidak hanya berada di dalam waktu, tetapi dalam tanda kutip kita juga bisa menciptakan waktu. Bagaimana kita menciptakan waktu? Dengan bekerja, dengan belajar, dengan mencintai, dengan mengelola bakat-bakat dan talenta-talenta kita, dengan melayani, dengan memberikan diri untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebahagiaan sesama, dan untuk keselamatan lingkungan. Jadi saudara dan saudariku, waktu dalam arti itu dihayati sebagai sesuatu yang begitu bermakna, begitu berharga, sehingga kita harus mengisinya. Sehingga kita harus, seperti tadi kita katakan, harus menciptakan waktu itu. Semakin kita mengabaikan waktu itu dalam arti membuang-buangnya, maka semakin kita itu mengalami defisit,
terhadap Tuhan yang begitu baik terhadap kita. Semakin kita mengabaikan keberhargaan waktu, maka kita semakin kerdil, semakin ciut makna hidup kita sebagai manusia. Dan oleh karena itu, saudara dan saudariku, waktu dan sejarah hidup kita mau menggarisbawahi peringatan ini. Mari kita mengisi waktu-waktu kita dengan melakukan yang terbaik, dengan memberikan yang terbaik yang kita punya untuk kebahagiaan kita sendiri, keluarga, dan siapa saja yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga, waktu dan inkarnasi. Inkarnasi, saudara dan saudariku, adalah peristiwa Tuhan menjadi manusia. Allah yang ada di surga sana berkenan menjadi manusia, dan dengan demikian dia menjadi salah satu dari antara kita. Salah satu konsekuensinya, saudara dan saudariku, ialah Tuhan berada di dalam waktu dan dia menguduskan waktu kita. Karena itu, saudara dan saudariku, waktu dan inkarnasi mau mengatakan bahwa kita sudah selalu dijaga, dicintai, dan dilindungi oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, jangan kita mengabaikan Tuhan di dalam perjuangan hidup kita. Jangan kita merasa tuli dan buta terhadap Tuhan yang bersedia menjumpai kita, baik itu di dalam peristiwa-peristiwa penuh sukacita maupun juga dan terutama dalam peristiwa-peristiwa penuh kesedihan di dalam hidup ini. Intinya, saudara dan saudariku, mari kita menyertakan Tuhan di dalam segala perjalanan hidup kita. Hanya di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Selamat Tahun Baru, Tuhan memberkati. Amin.